Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u akharina. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah dengan kitab Al-Qur'an ini meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Maka dari itu, barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran mensifati dirinya sebagai petunjuk bagi manusia, yang hal ini pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian pada Quran surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan yang berisi perintah, berisi larangan dan petunjuk li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, dengan tujuan untuk kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Akan tetapi umat Islam itu berbeda-beda di dalam menanggapi Al-Quran, yang pada Quran surat Fatir ayat 32 disebutkan 3 golongan pewaris Al-Quran. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Al-Quran memberikan kepada orang-orang yang dia pilih, yaitu Nabi Muhammad beserta umatnya. Namun umat Islam itu sendiri di dalam menanggapi Al-Quran itu ada 3 golongan. Yang pertama yaitu mereka yang menzalimi diri sendiri, yaitu dengan melakukan berbagai kemaksiatan yang itu dilarang oleh Allah, sehingga Al-Quran menyebutkan sebagai kelompok yang fasik. Pada Quran surat Al-Isra dari ayat 23 sampai ayat 38, di mana Allah memberikan aturan-aturan yang berupa hal-hal yang harus dijauhi.
seperti durhaka kepada orang tua, kemudian mendekati perbuatan zina, di dalam jual beli yang curang dalam takaran, kemudian sombong, tidak melakukan sesuatu tanpa belajar terlebih dahulu ilmunya. Nah, kelompok yang zalim ini mereka tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua, ada yang pertengahan, yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat dan menjauhi larangan-larangan Allah tanpa mengembangkan dengan petunjuk-petunjuk yang lain, terutama di dalam urusan-urusan muamalah duniawiyah. Seperti pada ayat yang terpanjang Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ini mereka tidak mempraktikkan ketika jual beli atau hutang piutang yang tidak kontan harusnya dicatat dan juga ada saksi untuk menguatkan hal itu. Kemudian pada Quran surat An-Nahl ayat 65 sampai ayat 69, bagaimana Allah itu memberikan petunjuk-petunjuknya yang terkait dengan makanan yang diperlukan oleh jasmani kita, yang berkaitan dengan nutrisi, baik itu yang mengandung protein hewani dan nabatinya, serta bagaimana obat yang dibutuhkan oleh jasmani kita agar supaya lebih kuat, yaitu madu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada lebah. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 82, bahwa rohani manusia itu juga membutuhkan makanan, yaitu sholat 5 waktunya. Banyak orang sholat 5 waktu tapi tidak melengkapi dengan sholat malam. Banyak orang yang telah melakukan ibadah sholat namun mengabaikan yang berkaitan untuk menegakkan kebenaran, sehingga jika kebenaran itu ditegakkan maka kebatilan itu akan hancur dengan sendirinya. Kemudian bagaimana Al-Quran itu dijadikan sebagai obat rohani, dikaji, dipelajari sehingga bisa diamalkan untuk menenangkan jiwa manusia. Pada kelompok yang pertengahan itu belum sempurna di dalam melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah di dalam kehidupan, baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yaitu mereka yang sungguh-sungguh dalam beramal solih, baik yang difardukan maupun yang sunnah, dan juga berhati-hati di dalam urusan-urusan kemanusiaan. Pemberian Al-Quran dan penobatan umat Nabi Muhammad sebagai umat pilihan ini merupakan sebuah karunia yang besar. Maka salah satu contoh yang termasuk golongan yang ketiga ini, kalau kita lihat para penyebar Islam di Indonesia dan menegakkan agama, seperti contoh pahlawan nasional Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana beliau mengajarkan Quran surat Al-Ma'un sampai 3 bulanan kepada murid-muridnya, sehingga mulai mengajarkan membaca, memahami kandungannya, bagaimana muridnya itu bisa mengeterapkan di dalam kehidupan itu. Sehingga dengan surat Al-Ma'un, bahwa orang dikatakan salatnya sahun, dikatakan pendusta agama kalau belum melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Sehingga disitulah berdirilah panti asuhan yang sampai sekarang sudah berkembang begitu pesatnya.
Kemudian pada Quran surat Wal Asri, betapa ruginya manusia jika tidak beriman, tidak membekali ilmu, dan tidak beramal soleh yang dilandasi dengan iman dan ilmu, serta bagaimana saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, yang mengingatkan sabar, yang diingatkan juga sabar untuk menerima. Sehingga Ki Ahmad Dahlan mengajarkan Wal Asri sampai dipraktekkan itu butuh waktu 8 bulan. Kemudian ketika mengkaji Quran surat Ali Imran 104, bahwa di dalam mencari keuntungan di situ, maka harus melakukan sebuah kegiatan bersama dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka beliau mendirikan organisasi. Setelah itu mengkaji surat An-Nahl 97 dan At-Taubah 71, maka dia mendirikan organisasi perempuan Muhammadiyah yang diberi nama Aisyah, yang dinisbahkan kepada Aisyah, karena di dalam menegakkan agama itu tentunya tidak hanya sekedar laki-laki, dibutuhkan laki-laki dan perempuan yang harus bekerja sama di dalam melaksanakan tugas-tugas Khalifatullah di muka bumi ini. Kemudian ketika mengkaji surat Ali Imran ayat 102 dan 103, maka bagaimana orang yang bertakwa yang sebenarnya itu berharap untuk mati dalam keadaan Islam, maka beliau mendirikan rumah sakit agar supaya orang-orang yang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah itu bisa dipastikan mati dalam keadaan Islam, dengan bimbingan para dokter dan perawat sebagai citra dakwah rumah sakit. Ketika mengkaji surat Asy-Syura ayat 13, an aqimuddina wala tatafarraqu fi, bahwa diperintahkan untuk menegakkan agama, maka dari ayat Asy-Syura 13 itu dijadikan rumusan tujuan organisasi, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian ketika beliau mengkaji surat As-Saff ayat 14, yang itu dijadikan sebagai logo organisasi dengan 12 sinar matahari, diharapkan para anggota dan pimpinannya ya itu seperti Hawariyun, muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang siap menjadi nahnu ansarullah, itu berkomitmen untuk menjadi penolong agama Allah. Dan matahari itu adalah menyinari, memberikan pencerahan yang penuh selama 24 jam setiap harinya. Kemudian di ayat 13 itu ayat yang untuk memberikan motivasi bahwa pertolongan Allah itu akan datang, akan dekat jika kita mau menolong agama Allah, jika kita mau berbisnis dengan Allah untuk menegakkan agamanya, maka berilah kabar gembira itu kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat motivasi surat Muhammad ayat 7 yang dibacakan oleh Ki Ahmad Dahlan memotivasi temannya Kiai Muhtar yang ikut mengajar tanpa sepeser pun honor yang diberikan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan untuk memahami Al-Quran, mulai dari belajar membaca. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita sebagai
umat Islam yang telah mengakui Al-Quran sebagai undang-undang bagi kita umat Islam di dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan agama. Mari kita tingkatkan semangat belajarnya dan juga mengajarkan kepada yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada yang lain. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladhi yakra'uhu wa huwa alaihi syakun yuta'ti'u fihi lahu ajrani. Dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata, maka dia mendapat 2 pahala. Balasan untuk semangat belajarnya dan balasan karena sudah sulitnya mempelajari Al-Quran karena belajarnya sudah di usia lanjut. Nah, maka kita tidak boleh putus asa. Bagaimana kita berharap kepada Allah agar kita mati memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan ini. Jadi membaca itu adalah sebuah kewajiban, memahami maknanya juga kewajiban, mengamalkan di dalam kehidupan sesuai petunjuk Al-Quran itu adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.